Baik, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada sore hari ini, kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan literasi media dan digital. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Kita masih akan menyelesaikan pembahasan kita tentang literasi media ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan sudah pada makan siang. Pada yang masih belum makan silakan bisa sambil makan. Yang lain silakan bisa sambil ngemil, ngopi, atau yang beraktivitas, ada aktivitas silakan sambil menyesuaikan. Baik, Bapak akan agak cepat hari ini karena ada 2 materi yang ingin disampaikan supaya tuntas untuk pembahasan literasi media ya. Jadi ada 2 materi, meskipun mungkin di web kuliah online belum semua ya. Baik, sudah kelihatan? PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, topik kita hari ini adalah tentang mengembangkan literasi media ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang spiral pemberdayaan ya, bahwa khalayak itu harus berdaya ya, sehingga tidak akan menjadi korban media ya. Nah, Nevi tolong dibantu di mute ya, sekalian tolong dibantu. Ada yang belum mute, tolong di mute ya. Baik, Bapak. Baik, jadi ya kita akan bahas sedikit tentang literasi media di Indonesia ya. Studi yang dilakukan oleh Sen dan Hill tahun 2001 menunjukkan bagaimana media massa di Indonesia bukan menjalankan peran untuk merefleksikan realitas, melainkan merepresentasikan realitas. Jadi bukan mengkaji, tapi hanya menyampaikan realitas tanpa melakukan semacam review, semacam komentar bahkan kritis ya, hanya menyampaikan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Media Indonesia dengan mudah menjadi alat kepentingan kekuasaan untuk merumuskan tentang realitas politik, kultural dan sosial Indonesia seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan yang dialami oleh rakyat banyak. Ya, nah terutama kaitan dengan televisi ya. Nah, jadi televisi hari ini itu bahkan dalam 10 tahun ke belakang itu menjadi alat kepentingan kekuasaan, alat untuk kepentingan politik, ya termasuk juga untuk kepentingan ekonomi. Jadi agenda media itu lebih banyak ditentukan oleh kepentingan pemiliknya, ya, yang tentu juga bisa berbeda kepentingannya dengan khalayak banyak atau rakyat ya kebanyakan. Sehingga yang muncul di televisi itu adalah apa yang dipikirkan oleh para pemilik media itu. Para pemilik media itu sendiri, bukan yang dipikirkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, nah itu media yang ada di Indonesia. Menurut Daniel Lerner, Indonesia dapat dikelompokkan sebagai negara berkembang yang mengalami lompatan sejarah, yakni satu bangsa yang pertumbuhan jenis-jenis media komunikasi massanya hampir berlangsung secara bersamaan. Ya, nah jadi kalau di Indonesia ini memang sedikit berbeda barangkali dengan negara-negara yang lain, ya. Jadi ada lompatan, ya, munculan media-media di Indonesia, ya, terutama media elektronik, ya, yaitu radio dan televisi yang hampir tumbuh bersama-sama. Yang ini pada bagian tertentu memberikan pengaruhnya sendiri terhadap perkembangan media di Indonesia, ya. Nah, apalagi misalnya kemampuan akademis masyarakat kita yang belum merata, ya, sementara televisi terus berkembang, terus tumbuh, ya, terus melakukan berbagai macam inovasi, ya, untuk mengejar rating, untuk mengejar kapital ekonomi, sementara masyarakat pertumbuhan
akademiknya berjalan relatif lambat, ya, sehingga di sini terjadi masyarakat yang diberdayakan oleh media, ya. Nah, jadi literasi media itu akhirnya muncul sebagai upaya untuk mengimbangi, ya, mengimbangi atau padida untuk mengatasi kesenjangan itu, ya, antara apa yang ditampilkan oleh televisi dengan apa yang dipahami oleh masyarakat, ya. Nah, literasi media di Indonesia sendiri tumbuh sebenarnya juga muncul atau tumbuh karena perkembangan televisi yang sangat signifikan di awal tahun 2000, ya, tahun 2000 awal sampai kurang lebih tahun 2010 itu televisi Indonesia itu mengalami puncak kejayaannya, gitu ya, sedang boomingnya, ya, sebelum nanti muncul internet, ya. Nah, tapi di tahun 2000-an itu kurang lebih sampai 2010-an, kurang lebih 10 sampai 15 tahun itu televisi sangat dominan sebagai media massa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, nah karena dia dominan, ya, karena posisi dia dominan, ya, dia lebih, ya, katakan lebih unggul dibandingkan dengan media massa lainnya, maka apa yang diproduksi oleh televisi itu dianggap akan diterima oleh masyarakat, ya. Nah, padahal tidak semua produksi yang ada di media massa televisi tersebut itu punya dampak yang positif. Justru yang terjadi adalah pengaruh-pengaruh negatif, ya, yang diterima oleh masyarakat. Nah, karena itulah kemudian muncul literasi media, ya. Literasi media itu muncul sebagai upaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi informasi yang ada di televisi. Nah, jadi munculnya memang di situ, ya. Nah, karena dulu sebelum ada radio dan televisi, gerakan literasi media itu tidak masif, ya, karena sebelum ada radio televisi kan adanya koran, ya, koran, surat kabar, tabloid, majalah. Nah, koran, tabloid, majalah ini memang tidak semua juga kontennya positif, ya, ada juga berita-berita gosip politik, kriminal, seks, tapi mereka kan terbatas, peredarannya terbatas di kalangan tertentu. Sementara kalau televisi kan bisa diakses oleh banyak orang, oleh sekian juta masyarakat Indonesia. Nah, ini yang membedakan antara media massa cetak dengan elektronik. Nah, literasi media ini sebenarnya tumbuh karena tadi perkembangan televisi yang pesat, tapi tidak seimbang dengan kemampuan literasi dari masyarakatnya. Nah, dia muncul gerakan literasi media. Nah, hasil studi Yantara yang tahun 2006 ya menunjukkan beberapa kekhawatiran warga masyarakat terhadap dampak negatif televisi, ya. Nah, sehingga ya belakangan, ya, setelah sekian tahun berkembang, kemudian mulai banyak kesadaran dari sebagian masyarakat, terutama dari kalangan akademisi, pendidik, ya, kemudian para tokoh masyarakat, ya, yang peduli terhadap perkembangan masyarakat, itu akhirnya mengkaji dan menyadari bahwa ada dampak negatif yang dimunculkan dari televisi. Nah, paling tidak dampak negatif tersebut diantaranya adalah satu, pengurangan jam belajar anak. Dulu sebelum ada gadget seperti sekarang ini, ya, salah satu problem orang tua itu adalah anak yang sering menonton TV. Ya, sebelum ada internet, sebelum ada YouTube, sebelum ada game online, ya, sebelum ada berbagai macam game, itu problem utama para orang tua waktu dulu itu tahun 2000-an, tahun 90 akhir, 2000-an awal itu adalah kurangnya waktu anak untuk belajar, karena mereka lebih senang nonton TV. Dan di TV banyak sekali tayangan yang menurut mereka itu menghibur, ya. Nah, sehingga ini jadi mengurangi jam belajar anak, gitu ya. Kemudian ada pengaruh tayangan kekerasan, ya. Tidak semua tayangan televisi itu kan semuanya berisi berita, bahkan mayoritas informasi di televisi itu kecuali televisi news itu adalah kebanyakan hiburan yang di situ juga ada kekerasan di dalamnya, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kemudian pengaruh tayangan pornografis. Dulu sebelum ada KPI, sebelum lembaga sensor itu punya aturan yang ketat,
itu tayangan-tayangan yang dianggap pornografi itu sangat banyak di televisi. Bahkan ditampilkan, ditayangkan pada jam anak-anak bisa menonton. Jadi mungkin pagi, siang ya. Kalau sekarang kan ada peraturan terbaru, misalnya atau ada regulasi yang mengatur bahwa tayangan-tayangan yang berpotensi untuk kalangan 18 tahun ke atas itu harus disimpan di malam hari di antara jam 11 sampai ke atas. Dulu sempat muncul ya banyak, bahkan bukan sedikit tapi bisa banyak itu muncul di jam-jam prime time di antara jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Itu banyak tayangan-tayangan yang cenderung mengarah kepada pornografi. Dan ini jadi kekhawatiran sendiri. Yang keempat, peniruan perilaku hidup konsumtif. Ini terutama muncul di tayangan-tayangan sinetron. Sinetron, reality show, kemudian infotainment, itu menghadirkan tayangan-tayangan yang sifatnya membuat orang jadi konsumtif ya, menayangkan kegiatan-kegiatan artis yang sifatnya konsumtif, membeli barang tertentu yang tentu belum tentu itu dibutuhkan, tapi kemudian itu dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian masyarakat menganggap bahwa itu adalah menjadi satu role model atau pola hidup yang harus diikuti. Dan ini menjadi problem. Sementara masyarakat kan tidak semua sama kelasnya dengan artis ya. Artis misalkan bisa beli baju setiap hari gitu ya, sehari bisa 3 kali. Nah, sementara masyarakat kan belum tentu bisa. Tapi karena dia nonton, akhirnya dia terobsesi, ya terobsesi. Kemudian juga membeli barang yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Nah, kemudian menjadi problem, akhirnya kemudian lari kepada tindakan kriminal. Nah, ini juga bagian dari kekhawatiran masyarakat pada waktu itu. Kemudian peniruan perilaku yang bertentangan dengan ajaran dan keluarga. Ya, kita tahu juga di televisi, mohon maaf, bisa ada tindakan-tindakan misalkan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki gitu ya. Kemudian dan juga kegiatan-kegiatan yang berseberangan dengan norma agama sosial di masyarakat itu kan terjadi juga di televisi ya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran sendiri bagi berbagai macam kalangan terkait dengan dampak negatif dari televisi. Jadi ini kekhawatiran-kekhawatirannya. Ya. Nah, akhirnya pelatihan karena itu kemudian pelatihan melek media yang diselenggarakan di Indonesia kebanyakan masih menggunakan pendekatan konvensional. Nah, kemudian lahirlah program-program literasi media. Hanya kemudian juga kegiatan pelatihan melek media juga dianggap terlalu konvensional. Mungkin kebanyakan sistemnya satu arah, gitu ya. Meskipun ada upaya untuk perbaikan, tapi masih banyak kekurangannya. Di Indonesia belum dikembangkan model pelatihan atau model pembelajaran melek media sesuai dengan kebutuhan nyata pendidikan media untuk mencapai melek media. Ya, belum dikembangkan model karena muncul sebagai gerakan yang baru, sehingga juga situ butuh pengembangan, butuh pendalaman ya, sehingga dicapai satu model pelatihan pembelajaran melek media yang efektif. Pelatihan yang diselenggarakan masih menggunakan pendekatan konvensional yang lebih mendekatkan pada pencapaian tujuan lembaga penyelenggara pelatihan dan kurang memperhatikan tujuan dan kebutuhan peserta pelatihan. Jadi hanya sekedar menyelesaikan program sebuah lembaga pelatihan melek media. Misalkan ada lembaga pemerintah, ada lembaga swasta, ada lembaga asing barangkali gitu, bahkan kerjasama dengan pihak Indonesia bikin organisasi tentang literasi media. Nah, dia hanya sekedar yang penting dia membuat program. Yang penting setiap tahun ada programnya, ya, apakah program itu nanti efektif atau enggak itu urusan belakangan. Nah, itu kebanyakan programnya seperti itu. Ya, nah, harusnya justru pelatihan media itu didasarkan pada kebutuhan peserta. Jadi sukses tidaknya sebuah lembaga pelatihan melek media itu adalah ketika masyarakat lebih melek ya, lebih paham ketimbang dengan sebelum adanya pelatihan media atau pelatihan melek media. Nah, ini yang menjadi bagian dari isu atau bagian dari kritik terhadap pelatihan media selama ini. Ya. Nah, oleh karena itulah ada beberapa kelompok masyarakat strategis sebenarnya yang bisa mendorong program literasi media ini bisa lebih efektif di akar rumput ya, di masyarakat bawah. Yang pertama adalah guru. Nah, jadi sebaiknya program literasi media juga fokus pada 4 kelompok masyarakat strategis ini. Nah, sehingga dari 4 kelompok strategis
kelompok masyarakat ini yang strategis ini kemudian bisa menyebarkan kepada yang lain. Yang pertama guru. Ya, kenapa guru? Karena guru itu adalah orang pertama yang dekat dengan anak-anak. Ya, selain tentu saja kedua orang tuanya. Ya, nah dia menjadi penting karena dia bisa memberikan pendidikan secara formal ya kepada anak-anak dan terstruktur gitu. Ya. Nah, sehingga ini guru ini harusnya diberdayakan untuk menjadi relawan-relawan pelatihan melek media. Bahkan guru ini harus dibekali kemampuan literasi media yang bagus sehingga dia bisa mengajarkan pada anak-anak. Sekalipun misalnya di sekolah itu tidak ada mata pelajaran literasi media, tapi karena ada kesempatan di situ, ada momentum, nah dia bisa memberikan materi-materi itu, menyelipkan materi-materi itu dalam pelajaran. Yang kedua, ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga juga merupakan kelompok strategis. Kenapa? Karena dia juga menjadi orang yang punya waktu yang lama bersama anak-anak. Ya, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu. Ya, karena ibu rumah tangga bukan bapak rumah tangga ya. Meskipun sebenarnya juga bapak rumah tangga juga harusnya paham juga tentang literasi media. Ibu-ibu dekat dengan anak-anak, tiap hari berinteraksi, ya, dan juga punya waktu biasanya cukup punya waktu yang luang di rumah untuk menonton TV, maka dia perlu dibekali dengan kemampuan literasi media. Nah, sehingga dia juga bisa menyampaikan pada anak-anaknya, pada tetangga-tetangganya. Kemudian agamawan, para tokoh agama baik agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, ya Buddha misalnya, ya. Itu juga harus punya kemampuan literasi media yang bagus. Dan dia bisa menjadi pionir, bisa menjadi relawan, bisa menjadi leader dalam kaitannya tentang literasi media. Ya, jadi misalnya ada hal yang buruk tentang media, misalnya ada tayangan buruk yang tidak boleh ditonton, itu bisa lewat para agamawan. Mungkin para agamawan ini bisa jauh lebih efektif dibandingkan dengan seruan dari pemerintah. Ya, karena ada masyarakat kita itu umumnya masih punya tata krama yang kuat, punya loyalitas yang kuat pada tokoh agamanya. Yang keempat adalah mahasiswa. Ya, teman-teman semua ini adalah kalangan yang strategis dalam konteks gerakan literasi media. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa itu kan punya kemampuan intelektualitas yang sedang tumbuh, ya, punya semangat jiwa yang yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, nah itu oleh itulah dia punya peran strategis dalam upaya menguatkan gerakan literasi media. Nah, jadi mahasiswa jangan sampai justru jadi korban media. Mahasiswa harus melakukan, justru perannya harus kritis terhadap konten-konten media. Ya, karena dia punya akses, punya semangat, punya kemampuan intelektual, punya jaringan. Ya, harusnya dia justru menjadi relawan yang aktif dalam gerakan literasi media, bukan malah menjadi korban ya dari tayangan-tayangan media. Nah, saya kira itu ya. Nah, ini jadi terkait dengan perkembangan gerakan literasi media, kemudian juga empat kelompok masyarakat strategis dalam menguatkan gerakan literasi media, ya, dia lebih mengakar, ya, dan juga bisa lebih efektif pada masyarakat. Sekiranya itu dulu ya sesi yang pertama, ya, kita lanjut dulu. Saya juga perampok. Nah, kita lanjutkan lagi ya materi kita sesi berikutnya, yaitu melindungi khalayak media. Topiknya melindungi khalayak media. Kita lihat contoh-contoh gerakan literasi media yang pernah muncul di Indonesia, ya, yang ini barangkali menjadi menginspirasi atau kemudian bukan pengembangan oleh teman-teman ya dengan konteks milenial ya. Ini
contoh-contoh gerakan literasi media yang pernah ada di Indonesia ya. Nah, nanti itu menjadi pelajaran buat teman-teman nanti kalau tertarik pada dunia literasi media ini ya. Media massa terima padanya dan tidak pernah dipertanyakan lagi ya. Umumnya masyarakat menerima saja apa yang muncul di media massa. Jarang sekali masyarakat yang mencoba mempertanyakan ya konten-konten yang ada di media massa ya, terutama televisi. Apa kepentingannya, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa si A, kenapa si B, kenapa beritanya A, kenapa memang C dan seterusnya ya. Barangkali media sudah masuk daripada seperti pasta gigi dan sabun di kamar mandi yang tak perlu lagi dianalisis dan direvisikan maknanya. Nah, ini juga bahaya kalau semua tayangan konten televisi seolah-olah tidak perlu dianalisis lagi. Ya, nah ini juga perlu kajian sendiri. Jadi teman-teman harus bisa menjadi orang yang sering menganalisis ya tayangan-tayangan di konten-konten, tayangan-tayangan di media terutama televisi. Ya. Orang baru percaya bila tidak ada, bukan pertanyaan ketika ada. Begitu juga dengan media massa. Ya. Nah, jadi baru ketika media itu tidak ada, nah baru kita bertanya. Tapi ketika ada, kita tidak pernah mempertanyakan, ya apa tujuan berita A, apa tujuan berita B, kenapa harus si tokoh ini yang dibicarakan, kenapa tidak tokoh yang lain. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi di masyarakat kita. Ya, orang mempertanyakan ketidakhadirannya, tidak mempertanyakan saat mengkonsumsinya. Ya, jadi begitu tidak ada, begitu tidak muncul program itu, baru dicari, baru ditanyakan. Nah, justru ketika media itu program itu ada, itu ya, mereka tidak pernah mempertanyakan. Ya, mereka justru lebih banyak menikmati. Padahal di situ banyak problem, banyak persoalan, banyak masalah. Tapi ya mereka hanya sekedar menikmati saja. Nah, begitu contoh misalnya ada program misalnya dulu ada program bukan 4 mata misalnya atau 4 mata. Ya. Nah, kemudian di skor oleh KPI misalnya, ya. Sehingga tidak muncul lagi. Nah, orang baru bertanya kenapa bukan 4 mata ini nggak tayang lagi, ya. Nah, padahal tentu saja kenapa nggak tayang pasti karena ada problem, ya. Nah, pada saat ada, masyarakat tidak pernah mempertanyakan dengan tayangan-tayangan yang ada di 4 mata atau konten-konten yang dimunculkan di program 4 mata. Itu yang sering terjadi. Nah, ini beberapa contoh gerakan literasi media yang pernah ada ya di Indonesia, ya. Dan juga sebenarnya juga hampir terjadi juga di negara-negara yang lain ya, karena juga gerakan literasi media di Indonesia juga pada dasarnya juga mengikuti apa yang ada di negara-negara lain, terutama negara-negara Barat ya. Nah, pernah ada misalnya tahun 2006 ya, itu pernah ada Hari Tanpa TV ya, jadi ada seruan ya, ada campaign tentang Hari Tanpa Televisi ya. Dia bukan selamanya tapi 1 hari ya, 1 hari itu Minggu tanggal 23 Juli 2006 ya. Nah, itu pernah ada seruan untuk pada masyarakat untuk sehari tanpa televisi ya. Nah, tentu saja memang belum ada penelitian riset ya, bahwa apakah ada pengaruh pada saat apakah ada pengaruh program atau gerakan Hari Tanpa Televisi dengan eksistensi TV tersebut misalnya itu. Apakah karena masyarakat tidak nonton TV sehari, kemudian TV itu menjadi terganggu gitu ya, kemudian malah menjadi bangkrut misalnya, itu belum ada penelitian lanjutannya. Tapi paling tidak gerakan ini setidaknya muncul sebagai bagian dari upaya kritik terhadap televisi ya, yang dianggap pada saat itu masih belum berpihak pada kepentingan masyarakat ya. Nah, itu tahun 2006 ya, jadi sekitar 16 tahun yang lalu ya. Nah, pada saat itu 2005-2006 itu kan televisi itu sedang jaya-jayanya ya, sedang puncak puncaknya, kalau bahasa puncak karirnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tahun berikutnya
ada juga yang tahun berapa ini? Tahun 2009, 2008 ya. 2008 ya, kurang lebih 2 tahun setelah tahun 2006 itu juga Hari Tanpa TV. Ya, ada satu pamflet ya, dan ini banyak didukung oleh beberapa lembaga, termasuk ada kampus juga. Ya, ada Paramadina, ada Universitas Al-Azhar Indonesia, ya. Hari Tanpa TV. Ya, ada bikin acara bersama keluarga dan teman-teman di Hari Tanpa TV. Jadi diserukan pada saat Hari Tanpa TV itu masyarakat bikin acara di rumah aja, bikin acara keluarga, ya, tanpa perlu menyalakan TV. Ya, kemudian ada di 3 tahun berikutnya, 3 tahun selanjutnya ada juga gerakan 1 hari tanpa TV, ya, juga diserukan pada bulan Juli, tanggal 24 tahun 2011 di 3 tahun berikutnya. Ya, jadi seruan-seruan seperti ini juga sebenarnya untuk kalangan televisi ini tanda petik sangat mengancam sebenarnya, karena kalau sehari saja orang tidak nonton TV itu pasti jatuh rating, ya, jatuh rating, nanti kaitannya dengan pendapatan iklan, nah itu kaitannya dengan biaya operasional, sehingga sebenarnya gerak-gerak literasi seperti semacam ini sebenarnya cukup membahayakan bagi TV sebenarnya. Nah, jadi mereka juga kadang-kadang nggak terlalu suka dengan gerakan-gerakan semacam ini, seruan-seruan semacam ini, ya. Nah, kemudian ada juga tadi gerakan, ya, termasuk gerakan yang cukup ekstrim lah ya, meskipun hanya sehari ya. Nah, tanpa TV. Bahkan sebenarnya ada beberapa kelompok, bahkan juga individu yang sudah menyatakan diri, misalnya mereka tidak mau membeli TV dan tidak mau menonton TV lagi. Ya, itu ada ya beberapa teman kalangan teman yang Bapak kenal itu. Sejak belum adanya perbaikan kualitas tayangan TV, mereka memutuskan untuk tidak menonton TV, ya, jadi di rumah tidak ada TV, ya, mereka menganggap semua tayangan TV itu tidak ada yang positif. Beberapa tempat, ya, lingkungan, ya, termasuk di kalangan pesantren gitu ya, itu juga sudah ada kebijakan bahwa mereka tidak akan menyediakan TV di lingkungan pendidikan mereka. Jadi santrinya juga tidak punya akses untuk menonton TV. Ya, Bapak juga pernah dulu tahun 2014 ya, setelah nikah itu sengaja tidak punya TV. Ya, televisi kurang lebih sampai dengan 4 tahun atau 5 tahun ya, 5 tahun. Akhirnya karena ada kepentingan penelitian, akhirnya baru punya TV lagi. Ya, nah beberapa teman lumayan banyak yang akhirnya memutuskan tidak punya TV. Ya. Nah, ini sebagai bagian dari, ya, mungkin dianggap bagian dari perlawanan lah gitu ya, bahwa kita bisa hidup tanpa televisi gitu ya. Meskipun tentu lebih banyak masyarakat yang mengakses TV. Makanya sampai sekarang TV kan masih ada, karena ya jauh lebih banyak orang yang butuh TV dibandingkan yang tidak memerlukan TV ya. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh gerakan literasi yang cukup ekstrim ya. Disebut cukup ekstrim karena tadi tidak punya, memutuskan tidak berinteraksi dengan media. Kemudian yang kedua ada namanya program diet media. Ya, dari sekian banyak gerakan diet media ini, diet televisi lah yang paling banyak dikemukakan. Jadi lebih spesifik lagi sebenarnya diet televisi. Ya, jadi namanya diet itu kan seperti orang diet makanan kan, bukan tidak makan sama sekali kan, tapi hanya mengurangi makanan kan, hanya mengurangi bahkan kadar-kadar makanan tertentu. Ya, misalkan kalau nasi biasanya 1 hari 3 kali, nah karena diet jadi sehari cuma sekali. Mungkin juga kurang lebih sama dengan TV. Ya, biasanya nonton TV itu sehari 5 jam, nah sekarang jadi 1 jam aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Gerakan untuk mendorong gerakan diet media dilakukan di mana-mana, terus di Indonesia sendiri. Jadi gerakan media sendiri sebenarnya juga digagas oleh muncul di negara yang lain ya. Ini salah satunya oleh Teresa Orange dan Louis Flynn ya. Ini kalau nggak salah di Inggris atau di mana itu ya. Itu mereka mengeluarkan atau mengkampanyekan gerakan diet media, terutama diet televisi ya. Nah, akhirnya kemarin itu diadopsi di Indonesia. Ini juga pernah muncul isu ini, wacana ini untuk melakukan diet televisi. Ya, jadi bukan memutus interaksi dengan televisi sama sekali, tapi hanya mengurangi konsumsi terhadap televisi. Ya.
Bagaimana melakukan diet media? Nah, ini teknisnya. Menghitung waktu dengan menetapkan batas maksimal jam nonton televisi yakni 2 jam per hari untuk tayangan hiburan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi oke, saya nonton TV, nonton hiburan, tapi dikurangi jumlah jamnya, jumlah waktunya. Dari yang tadinya 4 jam jadi 2 jam. Jadi berkurang 50%. Atau yang dari 1 jam jadi 30 menit. Ya. Itu tergantung dengan apa namanya apa namanya tergantung pada situasi masing-masing gitu ya. Ada yang kurang 2 jam, sejam, 30 menit dan seterusnya. Melakukan pemilihan program sampah dan juga program yang sehat. Nah, dia selain mengurangi jam waktu nonton juga memilih selektif menontonnya ya, karena nontonnya hanya 1 jam, benar-benar 1 jam itu hanya untuk menonton tontonan tayangan program-program yang dianggap positif. Misalnya 1 jam itu hanya untuk nonton berita aja, tidak ada nonton yang lain. Ya. Nah, kemarin juga Bapak sempat baca di Facebook ya, ada apa namanya teman-teman lagi diskusi itu tentang televisi juga gitu ya, bahwa dia mengatakan bahwa saya nonton TV itu karena gara-gara ada program ILC ya, Indonesia Lawyer Club ya, ya. Jadi di situ kan banyak diskusi ya tentang topik politik terkini kan, dan pembicara kan bagus-bagus kan. Nah, kata dia, saya sejak ILC nggak ada, saya buang TV-nya. Terus saya simpen di gudang aja, nggak saya tonton lagi. Ya, karena menurut dia tayangan yang bagus tuh di televisi saat itu cuma ILC aja, yang lain nggak bagus, yang lain tidak positif menurut dia kan. Nah, kan kita mungkin punya penilaian sendiri yang mana yang positif, mana yang enggak. Misalkan ada juga yang lain, misalkan saya nonton TV ya hanya untuk program ceramah aja, ceramah keagamaan ya, misalkan di TV One ada Mama Dede, atau misalkan ada Damai Indonesia, atau ada tilawah Quran misalnya di TVRI misalnya. Saya nonton itu aja, yang lain saya nggak nonton. Nah, itu juga bagian dari diet media. Kemudian yang ketiga, dengan menyediakan alternatif kegiatan dan media yang kadang lebih menyehatkan fisik dan psikis. Ya, nah jadi termasuk diet televisi, diet media itu adalah menyediakan alternatif kegiatan selain nonton TV atau punya media lain, misalkan ada radio, ada media surat kabar dan majalah yang dianggap itu lebih menyehatkan fisik dan psikis anak ketimbang nonton televisi ya. Nah, itu barangkali 3 contoh atau 3 bentuk melakukan diet media ya, sebagai upaya melakukan refleksi tadi, melakukan perlawanan terhadap media terutama televisi ya. Kemudian ada lagi ini terakhir aja sih, ada juga waktu tanpa televisi. Nah, ini yang tadi yang kelanjutan dari gerakan yang pertama tadi ya, yang mematikan TV 1 hari. Nah, ini gerakan yang ketiga yang Bapak juga anggap lebih ekstrim sebenarnya dibanding yang pertama, itu sama sekali tidak berinteraksi dengan televisi. Ya, kalau kita lihat konsep pendekatan teori pemberdayaan kelaya kemarin, berarti ini kan masuk kategori proteksionis. Benar-benar dia tidak mau berinteraksi dengan televisi. Ya, nah ini juga ada satu gambar ya, teman-teman bisa cari di Google. Ya, jadi maaf, tidak ada televisi di rumah kita. Ya, sebuah catatan refleksi 3 tahun hidup tanpa televisi, menjauhkan sama sekali anak-anaknya dari televisi. Ya, karena mereka menganggap televisi itu tidak memberikan pengaruh atau dampak yang positif bagi perkembangan anak. Oke, saya kira itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Jadi literasi media itu sebenarnya ujungnya akhirnya itu adalah perkembangan semacam ini. Apa yang mau dikampanyekan ya, dari yang biasanya ringan sampai dengan yang paling ekstrem tadi, itu ya udah bagian dari literasi itu ya, kita nggak perlu berinteraksi dengan televisi. Sekira itu, terima kasih. Silakan teman-teman, jika ada yang mau sampaikan, ditanyakan, diskusikan, silakan. Ya kan, ada yang mau tanyakan? Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baik, Pak.
Kumpulkan Baik, pada saat Bapak. UTS. Oke. Ada yang mau tanyakan? Hah? Soal semuanya? Mungkin Cukup, Pak. Cukup? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk hari ini. Ini apa pertemuan terakhir sebelum UTS ya, dan juga pertemuan terakhir pembahasan literasi media ya. Nanti setelah UTS kita akan bahas literasi digital ya. Jadi materinya sudah beda ya. Jadi untuk literasi media kita akhiri sampai dengan pertemuan ke-7 ini. Silakan nanti baca-baca lagi. PPT-nya ada di web kuliah online, silakan dibaca sebagai bahan untuk UTS nanti ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kadernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak.